Pernah. Wah, ini seru nih Mas, seru. Cinta monyet tapi Mas ya dulu ya. Oh iya. Monyetnya cantik apa enggak? Oh, cantik banget, tapi sekarang dia sudah menikah. Halo Sobat Pastor, dimanapun kalian berada, selamat datang di channel kesayangan kita, Cafe Pastor, tempat nongkrong orang muda ngopi sambil ngobrolin iman. Iman mau Iman. mantan. Iman. Bahaya ya, bahaya. Oke, Untuk oh iya. pertama kalinya ya. Untuk pertama kali. Masuk ke Cafe Pastor ya. Yes. Mantap. Siapakah orang yang berada di tengah-tengah ini? Nah, nanti kalian akan berkenalan langsung dengan dia. Nah, di video kali ini kita sedikit banyak akan ngobrolin soal Panggilannya dia dulu. panggilannya Roma Frans dulu. Frans. Nah, Wah, ini prank nih tadi. Prank. Prank. Di luar perkiraan. surprise. Nah. Kira-kira dulu Roma Frans itu kepingin jadi romonya kenapa? Kenalan dulu tapi Romo. Oh ya, Siapa? kenalan dulu Ya. terus langsung jawab pertanyaan tadi ya. Ya, mau. Silakan mau. Baik, Sobat Pastor, perkenalkan nama saya Romo Frans. Saya berasal dari Paroki Ngagel, Surabaya. Oke. Paroki Ngagel itu apa? Paroki Santa Maria Tak Bercela, Nah, Surabaya. Ngagel, Surabaya. Ya. Oke. Tadi pertanyaannya apa? Kenapa Roma Frans dulu pengen jadi romo? Pengen jadi Romo, Ceritanya. alasannya mudah. Yaitu karena pengen minum anggur saat tugas misdinar. Waduh. Waktu itu kelas 4 atau kelas 5 SD. Misdinar. Jadi itulah pengen jadi pastor, awalnya pengen munculnya, iya betul sekali. Karena pengen lihat pengen minum ya. Pengen minum. Minum Nah, anggur. waktu itu enggak dikasih sama Romonya, Mo. Enggak, hanya melihat saja. Saya lalu pengen. Sesederhana itu ya. Mo. Sederhana itu. Simple. Pengen jadi romo itu nggak usah yang berat-berat gitu. Nggak usah nunggu wangsit, mimpi. Nggak usah. Saya pengen jadi Romo karena lihat Romo di Cafe Pastor nge-YouTube. Wah, Betul, seperti dia Romo Keren. ini. Gitu kan. Terus setelah itu, setelah karena pengen minum anggur, terus bagaimana kisahnya? Ya, lalu semakin terteguhkan karena setiap Sabtu Minggu kan saya bertugas sebagai misdinar di Paroki Santa Maria Tak Bercela Ngagel itu. Ya, lalu setelah SMP ya saya semakin pengen saja, tapi tidak tahu saat itu harus sekolah di mana jadi pastor. Lalu orang tua memberitahu kalau kamu pengen jadi pastor maka sekolahnya di seminari. Nah, lalu setahu orang tua saya itu ada 2 seminari, yaitu di Seminari Mertoyudan di Magelang dan Seminari Santo Vincentius Apollo di Garum. Garum. Tapi pada akhirnya saya memilih di Garum. Garum. Ya, di Garum. Garum ya, nggak pakai NG ya? NG enggak. Nggak pakai Garum. Garum. Akhirnya masuk tuh Mo ke Seminari Garum. Nah. Iya, masuk. Oke. Tahun 2004. 2004 masuk ke Seminari Garum. Ya. Oh, lalu proses masuk dari anak kota misdinar kan? Kota kan dulu Ya, kota dong. Surabaya. Surabaya. Kira-kira tantangannya apa Mo kalau di seminari menengah itu Mo? Tantangan di seminari. Tantangan di seminari menengah itu adalah soal hidup mandiri awal-awal bagi saya. Karena jelas dari kecil sampai SMP saya tidak pernah lepas dari orang tua. Lalu dengan hidup di seminari yang jauh dari orang tua, ya maka mandi harus sendiri. Kalau mandi memang sendiri ya. Iya. Masa ada Harus yang mandiin ya? cuci piring sendiri, ngepel, cuci baju. pakaian, iya. Nyapu, ngosek. Hal yang paling saya benci dulu. Ngosek WC ya? Ngosek WC. Ngosek WC. Paling jijik. Tapi harus dilakukan itu. Tapi Mo. harus dilakukan. Harus dilakukan. Dan itu mendewasakan toh. Betul sekali mendewasakan. Artinya jadi bekal hidup, jadi orang. bekal Jadi Romo kan nanti kan hidup sendiri tuh Mo. Mandiri juga kan? Mandiri, juga. mandi sendiri. Ya masa mandi sama siapa? Paling enggak berapa tahun harus itu ya Romo, ngosek ya. Iya. Bertahun-tahun sampai sekarang juga masih paling 4 tahun ngosek. 4 tahun ngosek WC ya? Karena dulu kan ada kelas 4. Iya, Kelas 4 tahun. Ya. Oke, lalu masuk seminari tinggi. Nah, Romo, pertanyaan paling menarik orang muda itu, Romo pernah nggak sih selama proses jadi Romo itu, gitu? Ya lah,
anak muda kan, gitu. Cowok normal kan? Cowok normal Iya, kan. iya, iya, Wajib ya jadi romo tuh harus cowok normal ya. Iya. Iya, iya. Cowok normal dan tulen. Kira-kira pernah nggak ngalami masa-masa pergulatan cinta? Oh, pernah. Wah, ini seru nih Mas, seru. Cinta monyet tapi masih dulu ya. Oh ya, Memang- monyetnya cantik apa enggak? Oh, cantik banget, tapi sekarang dia sudah menikah. Ceritanya ditinggal nikah, guys. Semoga kamu yang meninggalkan dia nikah. Kalau kamu nonton video ini, Wah, pasti, dengarkan kisahnya Romo Frans ya. pasti dia tidak nonton. Karena dia sudah jauh. Tapi kan ini bisa di mana-mana. Iya, bisa ditemukan. Terus langsung aja mau kenapa tadi? Gimana? Dulu gimana pergulatannya mau? Lebih ke pergulatan sih. Tantangannya, yo kita normal kan wajar nih akhirnya jatuh cinta atau mungkin jalin hubungan itu bagaimana kemudian bisa melewati itu. Ya. Ya memang saya suka, hanya sebatas suka saja. Tapi saya anggap ya karena saya kan dulu pemalu, takut untuk ngobrol dengan cewek. Imut ya Romo Frans ini. Ketoknya brewokan. Tapi nggak berani ngomong sama cewek. Maka solusinya ya itu ya saya anggap dia sebagai teman saya. Lalu misalnya kan dulu saya sulit pelajaran di seminari. Nah, lalu modusnya itu kalau setiap Sabtu atau Minggu pas ambulasio bebas luar itu saya pergi ke mana? Warnet. Bartel. Oh iya, Bartel zaman dulu, dulu, zaman dulu. Bartel. Itu belum ada. Bartel, telepon ke Surabaya, telepon ke rumahnya dengan dredeg. Aku kesulitan pelajaran kimia soal ini, bisa tolong dibantu enggak? Oh bisa. Terus gimana caranya saya bisa bantu? Aku tolong kirim mono apa iki? Kunci jawaban. Enggak, catatanmu po. Oh. Dan akhirnya seminggu kemudian sampai catatan kimianya lewat pos. Lewat pos. Mahal loh ya di zaman dulu. Kan waktu itu telepon Bartel loh, kan ada tarifnya itu. Dan itu mahal loh. Ini muter terus tarifnya itu. Aduh. 900, 600, 1000 wih ini ndredeg kita telepon. Tapi 15 menit 10.000 ah. waduh. 10.000 ya. Wow. Uang orang tuamu kamu pakai untuk nelpon cewek. Ups. Tapi itu masa lalu. Iya, Oke, masa lalu. kisah-kisah Iya. pergulatan. Dan Akhirnya dilewati dan sekarang bisa menjadi Jadi seorang imam. imam. Mantap. Kita bertepuk tangan untuk Romo Fran. Akhirnya bisa melewati itu. Nah, terus sekarang ini sudah jadi imam. Yap. Kemudian kira-kira menurut Romo Frans sukacita menjadi seorang imam di zaman ini itu apa? Apa?